selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gerah dengan bujuk rayu Nadipa, bidadari Jalang pun melakukan serangan. Bisakah Nadipa menghindarinya? Temukan jawabannya di video kali ini. Gundukan batu karang yang berjarak 15 tombak dari tempat mereka berdiri menjadi retak bagian tengahnya. Bagian ujungnya pecah berserakan di atas. Rupanya, tenaga dalam kiriman bidadari Jalang itu dihadang oleh tenaga dalam Nagadipa, dan lelaki itu berhasil membelokkan pukulan jarak jauh tersebut ke arah gundukan batu karang. Akibatnya, batu karang itulah yang menjadi sasaran kedua kekuatan yang beradu itu. Wajah Nagadipa terangkat, kalem, senyumnya mengembang. Bidadari Jalang mendengus sinis. Ia melangkah ke samping pelan-pelan menunggu kesempatan baik untuk menyerang. Sementara itu, Nagadipa diam saja, hanya memandanginya dengan sorot pandangan matanya yang lembut. Ia berkata, "Tegakah kau membunuh laki-laki yang sedang kasmaran padamu, Bidadari Jalang?" "Diam!" bentaknya. Nagadipa bahkan tertawa dalam gumam. "Kudengar kau terkena racun birahi dari Tibet ya? Apa betul? Apakah karena itu kau menjadi takut dengan rayuanku? Tapi mengapa wajahmu merah jambu? Kau malu atau menahan gejolak nafsu dari Bidadari Jalang? Setan dengan penilaianmu. Hiat!" Bidadari Jalang menggerakkan kepalanya, mengibaskan rambutnya yang panjang itu. Wush! Rambut berputar bagai kipas, menimbulkan hawa panas yang menyebar, menghantam tubuh Nagadipa. Wush! Trak! Nagadipa menahan dengan kedua tangan disilangkan di depan wajahnya. Kakinya yang seketika itu membentuk kuda-kuda ternyata mampu dirobohkan oleh hempasan tenaga dalam Bidadari Jalang yang disalurkan melalui kibasan rambutnya itu. Nagadipa terjengkang ke belakang dan jatuh terduduk dalam jarak 3 langkah dari tempatnya. Ia buru-buru berguling ke belakang dan bangkit dengan segera dalam posisi siap menerima serangan lagi. Bidadari Jalang melentingkan tubuhnya dan bersalto beberapa kali di udara. Hiat! Terdengar bunyi gemuruh dari jubahnya yang mengeluarkan angin bertenaga dalam. Kaki Bidadari Jalang tidak menjejak tubuh Nagadipa, melainkan sengaja mendarat di depan Nagadipa. Lelaki itu tersentak dan tubuhnya sedikit oleng karena hempasan tenaga dalam yang disalurkan melalui jubah itu. Pada saat tubuh Nagadipa oleng ke samping, kaki Bidadari Jalang segera menendangnya dengan tendangan miring. Hiat! Plak! Nagadipa menangkis dengan satu tangan dihentakkan ke samping. Kaki Bidadari Jalang bagi dihantam palu godam. Mata kaki yang terkena lengan tangkisan Nagadipa itu menjadi sedikit memar-membiru. Rupanya, tangkisan lengan itu dialiri tenaga dalam yang cukup besar, sehingga andai bukan kakinya Bidadari Jalang, maka kaki itu akan patah seketika. "Lumayan juga tenaga dalammu, Nagadipa," kata Bidadari Jalang. "Pasti kau telah berhasil mempelajari kitab peninggalan gurumu itu." Tapi di dalam kitab itu tidak ada pelajaran perempuan cantik yang dikagumi.
Jadi, hiat! Segera bidadari jalang menyerang kembali sebelum lelaki itu selesai menuturkan rayuannya. Kali ini, bidadari jalang menghantamkan tangannya dalam posisi terbuka telapaknya dan berlipat ibu jarinya. Pukulan itu terarah ke rahang Nagadipa. Namun, sebelum pukulan itu sampai, Nagadipa sudah lebih dulu menyambar kaki bidadari jalang. Ya, praks! Bidadari jalang jatuh terpelanting, menandakan kekuatannya semakin berkurang sejak hatinya berdesir-desir mendengar rayuan Nagadipa. Dalam posisi jatuh terpelanting itu, bidadari jalang segera menjejakkan kakinya ke atas, dan pada saat itu Nagadipa bermaksud menerkam memeluk tubuh cantik yang menggiurkan itu. Puh! Akibatnya, dada Nagadipa terkena tendangan kaki bidadari jalang. Ia tersentak sambil bersuara. Tubuh Nagadipa terpental ke belakang dengan satu lompatan ringan. Padahal, jika bukan Nagadipa, dada itu bisa jebol terkena tendangan bertenaga dalam dari kaki bidadari jalang. Melihat lawannya hanya terpental dalam satu lompatan ringan, bidadari jalang segera berdiri dan menyembunyikan keheranan dalam hatinya. Hebat juga dia, masih bisa tenang dan tersenyum. Nagadipa memang berdiri tegak dan tersenyum, tetapi tiba-tiba ia terkejut karena ada sesuatu yang mengalir di sudut pipinya. Ia buru-buru mengusap cairan yang mengalir itu dan memandangnya dengan mata setengah terperanjat. Oh, ternyata darah kental. Nagadipa mulai terpancing kemarahannya melihat tubuhnya bisa dilukai. Karena di Pulau Bangkai, tak ada seorang yang bisa melukai tubuhnya, apalagi yang memukulnya, hingga mengakibatkan darah kental keluar dari mulut. Di sana tidak ada yang bisa melakukan. Melihat kening Nagadipa berkerut, bidadari jalang tersenyum girang walau bernada tetap sinis. Ia berdiri dengan sigap seakan telah siap menerima serangan balasan dari Nagadipa. Dugaannya memang benar. Nagadipa menjadi gusar melihat tubuh bagian dalamnya berhasil dilukai bidadari jalang. Maka ia pun segera membentangkan kedua tangannya ke kanan kiri. Perlahan-lahan disatukan kedua telapak tangan itu. Kakinya sedikit merendah dan kesatuan telapak tangan itu disodorkan ke depan ke arah bidadari jalang. Seberkas sinar perak melayang cepat dari ujung tangan Nagadipa. Arah sinar perak itu mengarah ke dada bidadari jalang. Tetapi dengan cekatan, bidadari jalang mengambil jubahnya dan merapatkan ke depan tubuhnya. Bagian dada itu bagian ditutup oleh tameng kain jubah ungu. Trap, tras. Sinar perak itu memercikan api ketika membentur jubah ungu, bagaikan sinar las yang menghantam lempengan baja. Bidadari jalang hanya tersenyum. Nagadipa segera menarik kedua tangannya yang saling katup itu. Kini tangan itu kembali dihentakkan keduanya dalam keadaan telapak tangan terbuka ke depan. Mata iblis, teriak Nagadipa. Hiat! Blam! Bola api melesat keluar dari kedua telapak tangan Nagadipa. Bola api mula-mula kecil, namun begitu mendekati jubah ungu yang dipakai perisai oleh bidadari jalang itu, makin lama menjadi semakin besar dan menghantam kuat jubah ungu tersebut. Kekuatan bola api itu cukup besar, seperti sebongkah potongan puncak gunung yang dilemparkan ke arah bidadari jalang. Besar sekali kekuatan yang ada, sampai akhirnya tubuh bidadari jalang terlempar ke belakang dan terkapar di tepian pantai. Mulut, hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Melihat keadaan bidadari jalang lemah dan mengalami kesulitan untuk bangkit, Nagadipa segera menghunus pedangnya yang sejak tadi ada di samping kanan. Tring! Pedang pendek itu segera dibawa mendekati bidadari jalang sambil ia berteriak, "Sekaranglah saatku membalaskan kematian guru." Hiat! Akankah ini akan menjadi akhir dari bidadari jalang? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.